Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, sampai kita jumpa di ruang tayang di Bacain Berita. Bung kameramen, bacain dong beritanya. Siap, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini kan kemarin kita sempat membahas video tentang anak pejabat pajak yang menganiaya seseorang, yang akhirnya masyarakat, netizen semuanya jadi mempertanyakan, kok bisa ya pejabat pajak harta kekayaannya seperti itu, Bung Alfian, yang bisa dibilang tidak wajar lah, Bung Alfian. Nah, ditelisik ternyata pada 2017 Sri Mulyani pernah berkata, Bung Alfian, ini dari liputan6.com. Judulnya, Sri Mulyani ingin zakat dikelola seperti pajak. Wah, ini udah kacau nih, Bung Alfian. Bagaimana respon awal ya, Bung Alfian? Yang jelas sangat tidak relevan. Nah, penggunaannya nanti pun juga tidak bisa diatur berdasarkan kebutuhan karena ada asnafnya. Zakat itu dari umat Islam, oleh umat Islam, untuk umat Islam. Kalaupun diberikan kepada yang lain setelah pemenuhan kebutuhan terhadap internal umat Islam selesai. Nah, yang jelas itu sebuah sikap, sebuah ucapan, satu, tidak berangkat daripada pemahaman Islam yang baik dari yang bersangkutan. Betul. Yang kedua, itu di luar wewenang. Karena bagaimanapun juga kita tidak menyoal pajak yang sebetulnya tidak dikenal dalam praktek pengelolaan keuangan atau harta kekayaan bagi umat Islam. Iya. Karena pajak itu biasanya diberikan kepada orang yang tidak masuk dalam Darul Islam atau Darussalam. Maka orang yang kena pajak biasanya orang yang non-muslim, yang dia kena posisi tertentu dalam pengelolaan negara. Nah, ini pajak ini merupakan formula yang sudah ditanda kutip dianggap lumrah dalam negara-negara kapitalis, negara sekuler. Biarlah zakat dikelola oleh lembaga zakat yang ada, apakah Basnas, apakah Lazismu, apakah apa, supaya tidak terganggu, saling memahami dan bisa memaklumi peran-peran masing-masing. Iya, artinya Bung Alfian secara konsep tidak bisa berarti Bung Alfian ya, antara pajak dan zakat itu digabungkan karena sangat berbeda ya Bung Alfian. Betul. Nah, Bung Alfian yang menarik adalah jadi setelah kasus itu kan anaknya si pelaku, si penganiaya ini kan anaknya pejabat pajak dan dia ternyata Bung Alfian di sosmednya itu sering pamer. Nah, mungkin ini salah satu peringatan juga buat anak-anak pejabat, jangan suka pamer, akhirnya kan jadi begini gitu. Nah, akhirnya ditelusuri Bung Alfian pejabat pajak ini harta kekayaannya dan ujungnya adalah netizen ada berita nih Bung Alfian. Menyoal 13.000 PNS Kementerian Keuangan belum lapor harta kekayaan. Wah, ini berbahaya. Dan ada lagi yang bertanya, apakah Sri Mulyani sudah melaporkan? Nah, Bu Alfian, dan yang menarik juga ada dari Bang Doni atau Ustadz Doni dari Jogja. Dia membuat postingan, zakat itu dari si kaya untuk si miskin. Pajak itu dari si miskin untuk si kaya. Wah, bagaimana responnya, Bung Alfian? Halo Ibu Menteri Keuangan, bagaimana? Apakah Ibu juga sudah bayar pajak? Apakah Ibu sudah melaporkan kekayaan? Itu sebenarnya hak juga untuk dipertanyakan. Betul. Ketika tersebut angka 13.000 karyawan Kementerian Keuangan masih belum jelas, berarti tidak memberikan satu cerminan, law enforcement tidak memberikan satu cerminan kesetiaan atau kesediaan berjalan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, maka berarti untuk masalah ini kita tidak akan membiarkan dan mungkin boleh jadi kita akan segera menggerakkan stop pajak sampai ada kejelasan pengaturan terhadap kebaikan, perbaikan dan kemaslahatan buat masyarakat. Banyak, begitu Bung? Iya Bung Alfian, memang dengan kasus kemarin akhirnya betul yang disampaikan Ustadz Alfian atau Bung Alfian dan yang disampaikan oleh Ustadz Doni bahwa ternyata pajak itu si miskin membayar atau mengasih duit lah ya, kalau bahasanya kan pajak itu dari si miskin untuk si kaya. Nah Bung Alfian,
eh, ada penjelasan sedikit dari Ustadz Khalid Basalamah bagaimana hukum bekerja di kantor pajak. Kita simak sebentar Bung Alfian. Bagaimana status orang yang kerja di dinas pajak? Apakah termasuk dalam hadis membantu berbuat zalim yang dikecam oleh Rasulullah SAW, bukan golongan Nabi SAW? Bagaimana status harta dari gaji di kantor pajak? Kalau kita bicara umum global dan pendapat jumhur ulama, sebenarnya pajak itu nggak ada dalam Islam, nggak ada sama sekali. Dan tidak boleh negara hidup dari pajak, mestinya. Keringatnya orang kita ambil gimana tuh? Gitu kan? Itu seperti negara yang sedang merampok hasil kerjanya masyarakatnya. Ini bahasa langsungnya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti Anda merasa, gitu kan? Nah, saya cuma menyampaikan saja. Alhamdulillah kalau memang dia pas berbuat terus dia tersinggung berarti bagus, kena tuh, gitu kan? Nah, mestinya jangan. Harus bisa diubah. Bagaimana caranya? Kita sudah terlanjur mayoritas biaya yang kita pakai negara untuk pajak. Ya harus Anda berpikir. Untuk apa jadi pemimpin? 5 tahun dipimpinnya untuk memeras pemikiran, tenaga, menguras tenaga kita, pikiran, ide-ide, kembangkan. Ya, Bung Alfian, dari penjelasan Ustadz Khalid Basalamah, salah satunya adalah bahwa pajak itu tidak dikenal dalam konsep Islam. Tapi kan yang Bung Alfian sampaikan tadi, kita sudah terlanjur membayar pajak. Nah, saya punya pertanyaan jadi begini Bung Alfian. Artinya, selama ini Indonesia kan, pajak itu kan bangun infrastruktur lah, untuk si pejabat pajak foya-foya juga kan. Nah, mayoritas di Indonesia ini kan Islam Bung Alfian. Artinya banyak pemasukan pajak dari mayoritas umat Islam. Nah, kok bisa Bung Alfian investor pajak terbesar menjadi golongan atau umat yang terus ditindas Bung Alfian? Ini gimana nih Bung Alfian? Ya, yang jelas memang ini pembodohan. Kan pernah saya sampaikan berulang-ulang. Di negeri ini ada lima operasi yang belum jelas, belum tegas, belum terlihat perlawanan yang signifikan. Iya. Pemiskinan, pembohongan, pembodohan, Betul. penzoliman, dan pembiaran. Jadi kondisi yang 5 ini menurut saya masih dipakai oleh rezim-rezim yang berkuasa. Betul. Di tiap rezim sejak kita merdeka, terus terang saja. Ya, jadi rakyat miskin itu bukan miskin takdir, tapi miskin struktural. Innalillahi. Ya, dan juga mereka tidak mengerti apa dan bagaimana karena memang dibuat satu kebijakan yang seolah-olah berpihak pada masyarakat, tetapi tidak. Yang paling konkret kan seperti yang belakangan, ya, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba, dan banyak. Bahkan yang saya pernah dengar itu ada 144 undang-undang yang dihasilkan, yang kalau didalami undang-undang tersebut tidak mengarah kepada kebaikan dan perbaikan buat rakyat Indonesia. Iya. Ini mana mungkin kita bisa membayangkan, inilah pola-pola sekuler, pola-pola kapitalis yang mungkin menjadi sorotan bagi orang-orang yang mengerti bahwa sistem kapitalisme, sistem komunisme, mereka ini adalah anak kembar atau anak yang punya peran yang seolah-olah berbeda tapi dari rahim yang sama, yaitu Zionis, Freemason, Illuminati, Bavarian. Jadi untuk itu masalah ini masalah yang memang tidak ada kata lain kecuali kita harus melawannya secara konsepsional dan konstitusional. Iya, Bung Alfian. Yang Bung Alfian sampaikan jadi mencerahkan kita Bung Alfian, dan artinya Bung Alfian ada beberapa hikmah lah yang kita bisa dapatkan dengan ramai tentang pajak. Bisa jadi agendanya Sri Mulyani ini bisa jadi gagal Bung Alfian. Karena ternyata kalau dari berita lain yang ingin diserobot atau ingin dikelola zakatnya adalah zakat mal Bung Alfian. Wah, yang ingin dikelola oleh seperti pajak adalah zakat mal. Kan zakat mal itu kan bisa dibilang paling banyak tuh Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, untuk akhir sesi apa nih? Tadi juga udah sempat kesebut oleh Bung Alfian. Wajar nggak sih Bung Alfian? Akhirnya masyarakat berpikir, lah, kenapa nggak kita mogok pajak aja? Mereka aja dari pajak bisa semena-mena gitu Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Ya, pajak itu harus dilawan dengan tidak membayar pajak. Untuk punya kemampuan seperti itu, ya kita harus sampai pada sebuah kemampuan menjadi orang yang mempunyai peran yang signifikan di infrastruktur. Betul. Jadi artinya peran-peran kekuasaan itu harus disadari sebagai sebuah peran yang akan kita tempuh secara satria. Yang kedua, bahwa nanti akhirnya kita ingin mengatakan bahwa mengelola negara dengan pajak bukan hal yang bijak. Mengelola negara dengan pajak merupakan satu sikap pembajak. Ini bagaimanapun harus menjadi kesadaran kita
Karena faktanya adalah pajak itu memang diambil kepada semua pihak dan dikenakan kepada orang-orang di bawah. Kan kita Betul. belakangan sampai tukang nasi bungkus, warteg-warteg, rokok, sepeda, dan segala macam kita dengar sudah disebut-sebut sebagai elemen dan komponen yang akan dipajaki untuk mengambil dan betul. mengumpulkan kekayaan untuk membangun dan ujung-ujungnya bayar utang. Sementara yang bersangkutan tidak diketahui apakah mereka juga membayar pajak. Jangan-jangan mereka termasuk barisan para pengemplang pajak yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum. Orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau penguasa-penguasa hampir tidak jelas bayar pajaknya kapan, berapa jumlahnya, apakah sesuai dengan keharusan yang dia bikin sendiri. Ternyata itu menjadi catatan, dan akhirnya peristiwa yang terjadi kepada anak dari seorang dari anak pejabat yang bersikap kasar ya, bersikap tidak patut dan kasar dan apa namanya itu ya, kejam gitu ya. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan dalam pembacaan dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.